Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali persiapan ujian sekolah dan PPDB SMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, langsung aja kita belajar. Yuk. Yang pertama, kita belajar tentang getaran. Apa sih getaran? Getaran adalah gerak bola-balik melewati suatu titik keseimbangan. Ya, jadi kalau misalkan A, B, C, B, A itu namanya getaran. Keseimbangannya adalah di posisi P. Oke. Nah, kalau kita misalkan aja eh, mendefinisikan, nanti ada namanya satu getaran. Nah, satu getaran itu adalah A, B, C, B, A kembali ke titik semula. Ya, intinya satu getaran harus kembali ke titik semula. Kalau diawali dari C, berarti C, B, A, B, C. Itu namanya satu getaran. Nah, ada namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Ingat, banyaknya getaran yang terjadi tiap detik atau tiap waktu, di mana N adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Nah, dalam getaran juga ada namanya periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, T adalah waktu, N adalah jumlah getaran. Baik, nah nanti kalau kita hubungkan antara F dan T, maka kita bisa mendefinisikan bahwa T itu adalah seper dari frekuensi. Kenapa? Karena rumusnya kan tinggal dibalik saja, adik ya. Ini N per T, ini T per N. Maka T adalah seper dari frekuensi. Baik, kita lihat contohnya langsung. Ini ada soal seperti ini. Perhatikan gambar. Kalau ada ayunan A, B, C, dan seterusnya, maka nanti kalau ada A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, berapa jumlah getaran yang terjadi? Nah, tadi satu getaran itu harus kembali ke titik semula. Oke, kalau kita amati diawali dari A, kemudian B. Nah, A sampai B itu baru seperempat getaran. Jadi kalau kita ngitungnya, AB seperempat, BC seperempat, CB seperempat, BA seperempat, gitu ya. Jadi setiap ada pergantian huruf ini seperempat aja lah. AB seperempat. Kemudian ke C, sesuai dengan ininya C, berarti ini juga seperempat. Kemudian ke B, ini seperempat kembali. Ke A, ini seperempat. Nah, kalau ini kita jumlahkan, ini baru A, B, C, B, A kembali ke titik semula, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat ini baru satu ya, satu getaran. Oke, tapi kita belum selesai. Kembali ke B, ini seperempat, terus kemudian ke C, seperempat kembali, kemudian ke B lagi, seperempat kembali, terus ke A, seperempat kembali, terakhir adalah ke B, ini seperempat. Kalau kita total, seperempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 seperempat getaran. Nah, 9 dibagi 4 itu adalah 2, masih satu ya. Nah, 1 per 4. Kita bentuk menjadi pecahan campuran. Maka 2 seperempat getaran, jawabannya adalah yang C. Oke, ini mendefinisikan satu kali getaran. Atau soal yang tipe yang kedua yang sering dimunculkan adalah seperti ini. Sebuah getaran memiliki waktu getar atau periode sebesar 0,5 second. Maka frekuensi dari getaran tersebut adalah berapa? Ingat tadi frekuensi adalah seper dari periode. Dalam soal sudah diketahui periodenya 0,5. Berarti 1 dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 hasilnya 2 Hz. Itu tipe yang kedua ya. Oke, maka jawabannya yang D. Atau model yang ketiga ya. Model yang ketiga, ada sebuah bandul berayun dari A, B, memerlukan waktu 0,5 second. Ingat hanya dari A ke arah B ya. A ke B 0,5 detik atau 0,5 second. Maka periode ayunan ini adalah berapa? Oke, kita definisikan dulu. Dari AB, ingat tadi AB dia baru berpindah huruf 1, berarti ini terjadi AB itu ada seperempat getaran ya. Jadi AB itu baru seperempat getaran terjadi dalam waktu 0,5 detik. Berarti N-nya seperempat, T-nya 0,5 detik. Maka kita bisa mendefinisikan, karena pertanyaannya adalah periode, periode tadi adalah T per N ya. T, Tn.
Kalau saya biasanya titin gitu aja ya, TTN. Maka T itu adalah waktu 0,5 dibagi seperempat. Kalau kita bentuk perkalian menjadi 0,5 kali 4/1. Maka kita dapatkan 2 second. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu 3 tipe soal untuk getaran. Nah, yang kedua, getaran pasti ada kaitannya dengan gelombang. Maka getaran dan gelombang biasanya ya. Gelombang adalah getaran yang berjalan. Jadi kalau kita lihat bergetar, dia bergetar misalkan naik turun ini namanya bergetar. Tapi kalau getaran itu kemudian sambil berjalan, maka dia akan membentuk gelombang. Nah, gelombang sendiri itu macamnya banyak. Ada berdasarkan arah rambat, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ciri khas gelombang transversal itu arah rambat gelombang itu tegak lurus dengan arah rambat partikel. Contohnya kalau dia ada gabus di atas air yang bergelombang. Gelombangnya bergerak ke kanan, tapi gabusnya nanti hanya bergerak naik turun, tidak ikutan bergerak ke kanan. Gitu ya. Nah, jadi ciri khas transversal yang kedua, dia ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Kalau longitudinal itu ada renggang rapat, seperti selingki ini ya. Kalau di atasnya ada sebuah gabus misalkan, maka getarannya bergerak ke kanan, gabusnya bergerak kanan kiri. Artinya arah rambat gelombang sejajar dengan arah rambat partikel. Oke, itu gelombang yang pertama. Berdasarkan medium, nanti gelombang dibagi dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau mekanik membutuhkan medium untuk merambatnya, contohnya adalah bunyi gitu ya. Bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Kalau elektromagnetik tidak membutuhkan medium. Oke, nah nanti hati-hati dalam gelombang, itu ada istilah-istilah yang harus dicermati betul. Yang pertama adalah panjang gelombang atau dilambangkan lambda. Ini bacanya lambda gitu ya. Panjang gelombang atau lambda. Nah, oke. Satu panjang gelombang atau satu lambda adalah jarak dari A sampai E. Intinya, dalam satu panjang gelombang harus ada satu bukit dan ada satu lembah. Saya ulang ya. Satu bukit, satu lembah. AE atau B sampai F. Nah, kalau membacanya satu gelombang enakan kayak tadi. Ya, jadi AB itu seperempat. BC seperempat, CD seperempat, DE seperempat. Jadi seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat jadi satu kalau 4 kali ya. Itu satu panjang gelombang. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, dalam gelombang juga nanti ada namanya panjang gelombang. Itu tadi didefinisikan adalah jarak dibagi N. Ingat N tadi jumlah getaran atau jumlah gelombang ya. Kalau S itu jarak. Oke. Nah, ada amplitudo. Kalau amplitudo itu simpangan maksimum adalah jarak dari B ke B aksen. Jadi tinggi gelombang ini namanya amplitudo. Ya, tinggi gelombang itu namanya amplitudo. Terus ada kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang adalah jarak dibagi waktu kalau ada jarak dan waktunya, atau kalau menggunakan panjang gelombang, maka panjang gelombang dibagi periode atau lambda dikali dengan frekuensi. Ya, oke, kita lihat contohnya bersama-sama. Yang pertama, oke, ini ada gelombang seperti ini. Kalau jarak dari A sampai B saja 30 cm, dan kemudian gelombang itu bergerak dari sini detik ke 0, ke sini detik kedua, sampai sini detik keempat. Maka berapa cepat rambat gelombang tersebut? Oke, kita amati bersama-sama ya. Dari A sampai B. Nah, A sampai B ada berapa gelombang? Kita lihat ya. A-nya di sini atau di atas ini sama aja ya. A ke sini itu seperempat. Kemudian ke sini seperempat lagi. Ke sini seperempat. Berarti ada 3 lompatan. Berarti ini ada 3/4 gelombang. Padahal 3/4 gelombang tadi jaraknya 30 cm. Berarti kita bisa menyimpulkan AB itu ada 3/4 gelombang atau 3/4 lambda sepanjang 30 cm. Maka lambdanya tinggal kali silang ya. 3 dengan 3 coret tinggal 4 kali 10 jadi 40 cm. Oke, nah kemudian di sini ada 4. 4 itu adalah waktu untuk sekali gelombang. Maka 4 ini kita nyatakan dia sebagai periode. Karena ingat tadi definisi periode adalah waktu untuk sekali getaran atau sekali gelombang. Nah, sekali gelombang 0, ini baru setengah gelombang, ini 1 gelombang. Membutuhkan waktu 4. Berarti 4 inilah sebagai periode.
Maka kalau tanyakan kecepatan gelombang, maka kecepatan gelombang adalah lambda dibagi periode. Nah, kita masukkan lambdanya 40, periodenya 4, maka kita dapatkan 10 cm per second. Maka jawaban dari soal ini adalah yang C. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini soal ujian nasional tahun 2019 ya, yang terbaru. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan sedang melaut bersama, mengalami gerak naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini gambar perahunya ya. Perahu 1 dan perahu 2, ingat tadi, di puncak-puncak gelombang. Ini puncak, ini puncak. Tetapi, di antara kedua perahu tadi, terdapat 2 lembah. Kita hitung. 1 lembah, 2 lembah. Dan 1 bukit. Ini ada 1 bukit. Berarti posisinya seperti ini. Gitu ya. Ini di puncak, ada 2 lembah, ada 1 bukit. Oke, nah kemudian jarak antara kedua perahu diketahui dia adalah 4 meter. Jaraknya 4 meter. Oke. Kalau kita ketahui sekarang, yuk. Tadi ada 8 kali getaran dalam waktu 10. Maka dari data ini kita bisa dapatkan frekuensi. Frekuensi adalah N per T. Ya. N per T. Kalau saya Fanta gitu aja ya, untuk mudah mengingat aja Fanta. FNT. Oke. N-nya 8, T-nya 10, kalau kita bagi jadi 0,8 Hz. Itu satuan frekuensi dalam Hz. Oke, nah dari data ini, dari jarak kedua perahu, kita bisa dapatkan panjang gelombang. Nah, di sini, antara perahu 1 dengan perahu 2, ada 2 lambda. Kita hitung ya, seperempat, 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 seperempat. 1 lambda ya, 4 kali kan? Seperempat 1, seperempat 2, seperempat 3, seperempat 4. 2 lambda. Berarti ada 2 lambda yang jarak antar 2 lambda tadi adalah 4 meter. Berarti 2 lambda sepanjang 4 meter. Maka lambdanya adalah 2 meter. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan lambda, sudah mendapatkan frekuensi. Maka kecepatan gelombang adalah lambda dikali frekuensi. Lambdanya 2, frekuensinya 0,8, kalau kita kalikan jadi 1,6 meter per second. Maka kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang C.